Apakah tasawuf ada tuntunannya dari Rasul? Tasawuf tidak ada dari Rasul. Bahkan tasawuf ini biang keladi, ya, ini biang keroknya amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan. Tentang tasawuf, apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz Wahabi sebagai pembenci tasawuf, ini mereka berbicara tentang tasawuf, tapi mereka tidak paham tentang tasawuf. Dalam kaidah agama namanya ruwaibidh. Orang yang tidak paham tentang agama tapi berbicara agama. Orang yang tidak tahu tentang tasawuf tapi dia bicara tentang tasawuf. Artinya bahwa ketika dia menyampaikan tentang tasawuf, tidak ada sedikit pun kebaikan yang ada pada tasawuf menurut mereka, karena mereka tidak pernah melakukan dan mereka pun tidak pernah belajar tentang ilmu tasawuf. Perlu dipahami bahwa di dalam kaidah syariat Islam, tasawuf itu sudah menjadi perilaku Nabi. Dan itu bagian dari umat Islam, juga bagian dari kaidah Islam. Jadi indikasi tasawuf itu sudah ada pada zaman Nabi adalah di sana ada namanya Ahlus Sufah. Siapa Ahlus Sufah itu? Orang-orang yang mendiami teras masjidnya Nabi, yang ikut Nabi, ibadah bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, lalu mereka mendermakan diri untuk Nabi Muhammad dan untuk Islam. Mereka membangun kekuatan kebaikan dalam ibadah. Mereka meminimalisir hal-hal yang menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah dengan kebersihan jiwa dan hatinya. Itulah orang-orang tasawuf. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah berasal dari wool atau kain yang berasal dari kulit domba. Artinya adalah kesederhanaan. Jadi di dalam Islam itu tidak lepas dari kesederhanaan. Kesederhanaan dalam hal ini adalah kesederhanaan dalam berpakaian, kesederhanaan di dalam gaya hidup. Artinya mereka menghilangkan kesombongan dalam hidup. Itulah yang dimaksud dengan tasawuf. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Apa arti tasawuf itu? Tasawuf itu artinya mensucikan diri. Tasawuf itu adalah kesucian hati. Tasawuf itu adalah sebuah media yang digunakan untuk mencapai kebersihan hati, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abu Nasr As-Sarraj. Yang kedua, Ibnul Arabi mengatakan tasawuf itu adalah perjalanan spiritual untuk menuju kepada Allah. Yang ketiga, Robi'ah Al-Adawiyah. Apa tasawuf itu? Adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani, apa tasawuf itu? Adalah sebuah hal, media yang digunakan untuk mensucikan hati, melepaskan nafsu dari syahwat nafsu itu sendiri. Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa tasawuf itu juga pembersih hati, sehingga melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Lalu Imam Ghazali dalam tasawufnya, dalam proses perjalanan spiritualnya, beliau dalam kegalauan menuju kepada tasawuf, karena dianggap tasawuf itu mengobati hatinya. Jadi secara makna, secara istilah memang belum ada pada masa Nabi dengan kata tasawuf, tapi secara praktek dan pengetahuan sudah ada pada masa Nabi. Ada nilai kesederhanaan, Nabi juga melakukan kesederhanaan. Ada nilai kesucian hati, Nabi juga melakukan kesucian hati. Ada nilai bagaimana kesabaran, Nabi juga melakukan hal yang sabar. Ini sudah dilakukan pada masa Nabi. Tetapi Anda harus tahu bahwa di dalam tasawuf itu adalah merupakan 3 pilar dan bingkai dalam Islam. Yang pertama, Islam itu tidak lepas dari Islam sendiri. Bagaimana dia berserah diri kepada Allah. Dalam tasawuf, berserah diri adalah bagian yang terpenting. Yang kedua, iman, kepercayaan. Orang-orang tasawuf akan percaya dengan Allah. Dia tidak akan percaya kepada selain Allah. Dan dia akan percaya dengan bukti bahwa dia berzikir kepada Allah. Dan puncak dari zikir itu adalah la ilaha illallah. Yang ketiga, tasawuf itu adalah ihsan. Ini adalah puncak dari spiritual seseorang ketika mereka bertasawuf.
dalam puncaknya mereka akan lebih dekat dengan Allah. Maka seorang ulama mengatakan, man tasyarra'a walam yatasawwafa, ya, barang siapa yang bersyariat, beragama tanpa tasawuf, tanpa rendah hati, tanpa rendah diri, ya, tanpa menghilangkan tasfiyatul qalbi min kaduratiha, maka dia akan menjadi orang-orang yang zindik. Waman tasawwafa walam yatasyarra'a, barang siapa yang tidak pernah tasawuf kemudian dia hanya bersyariat, maka dia akan menjadi orang fasik. Waman tasyarra'a wa yatasarrafa wa yatasyarra'a faqad tahaqqaq, barang siapa yang bersyariat lalu kemudian dia mau bertasawuf, imbangi dengan tasawuf, maka dia benar-benar orang-orang yang berhakikat. Artinya dalam tahapan Islam mereka adalah orang-orang sempurna. Pertama adalah syariat. Syariat ini adalah aturan-aturan yang harus dilakukan seperti halnya sholat. Yang kedua adalah torekot. Torekot itu jalan pada saat dia sholat. Yang ketiga adalah hakikat atau ma'rifat. Ini dalam level puncak yang tertinggi. Ketika dia sholat, dia bisa berintimisasi, khusyuk, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingkai itulah yang tidak lepas dari tasawuf. Maka orang-orang yang tidak paham tentang tasawuf, dia akan membid'ahkan dan dia akan mengatakan tasawuf adalah bagian dari kebid'ahan karena kebodohannya, karena tidak paham tentang apa itu tasawuf. Akhirnya mereka menyesatkan tasawuf padahal mereka tersesat sendiri. Wallahu a'lam bishawab.